Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH, kembali lagi dengan saya melalui channel Sinau Hukum Melek Hukum, satu-satunya channel yang mempelajari KUHP baru pasal demi pasal, bahkan ayat demi ayat. Mengapa demikian? Ya supaya kita jelas kan gitu. Karena ini undang-undang baru, undang-undang yang dibuat oleh beliau-beliau di pusat sana, di Jakarta sana, sehingga ini adalah produk nasional, bukan produk kolonial Belanda, VOC kan, bukan. Ini kita harus bangga dan kita harus mempelajari. Dan kali ini SHMH pada video yang ke-279. Pada video yang ke-279 ini kita masih membahas pasal 479 ayat 2 huruf A KUHP baru, namun untuk item di dalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan. Bahwa untuk item-item sebelumnya, yaitu di dalam rumah, di dalam pekarangan yang ada rumahnya pada malam hari, di jalan umum, itu sudah dibahas oleh video selanjutnya. Kita langsung saja untuk menyingkat durasi, maka kita langsung membahas yang item di dalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan. Item ini terdapat pada pasal 479 ayat 2 huruf A. Ayat 2 huruf A-nya akan saya baca kembali supaya jelas. Pasal 479 KUHP baru ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun setiap orang yang melakukan pencurian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, sudah dibahas. Di jalan umum sudah dibahas, atau di dalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan. Nah, mari kita bahas bareng-bareng. Itemnya yang perlu kita perhatikan adalah dari belakang dulu, yang sedang berjalan. Sehingga apa? Sehingga kalau kendaraan angkutan umum tapi kendaraannya sedang berhenti, istirahat di restoran, di rumah makan, di rest area, kemudian terjadi di dalamnya itu adalah pencurian dengan kekerasan, maka tidak memasuki pasal ini. Karena apa? Walaupun itu kendaraan angkutan umum, tapi dia tidak sedang berjalan. Ini jelas kata-katanya, yang sedang berjalan, sehingga unsur yang sedang berjalan itu tidak terpenuhi. Contoh untuk memudahkan ilustrasi sebagai berikut. Oh ya, sebentar, saya akan membahas kendaraan angkutan umum. Nah, kendaraan angkutan umum ini ada dua, baik kendaraan angkutan umum untuk membawa orang, contohnya bis, taksi, travel, kereta api, kapal, pesawat terbang, itu kendaraan untuk mengangkut kendaraan angkutan umum untuk orang. Kemudian kalau kendaraan angkutan umum untuk barang, ya truk, trailer, pesawat juga ada untuk barang, kereta api juga ada, bisa untuk barang, apalagi kapal, bisa juga untuk orang dan barang sekaligus. Sehingga intinya angkutan umum itu bisa untuk orang dan untuk barang. Yang sedang berjalan, ilustrasinya seperti ini. Ada bis dari Jakarta ke Surabaya, kemudian dia sedang berjalan di tol. Kemudian pelaku melakukan ancaman kekerasan, akan melukai sopirnya, ditodong. Maka diperintahkan, kalau tidak semuanya menyerahkan barang, maka supir ini saya tebas kan gitu, saya tembak kan gitu.
Ya begitu lagi kendaraan supirnya ditembak gue kok bisnya guling. Coba bisa jadi itu satu bis itu apa namanya cilaka semua kan, bisa luka-luka, bisa jadi ada yang meninggal dunia, atau mungkin di dalam pesawat terbang, lagi terbang, waktu rampok di dalam sana, bisa pergi kemana? Wah saya takut dirampok, terus keluar jendela, jatuh dari pesawat, lompat jendela. Belum kalau terjadi turbulensi, apa itu turbulensi? Yo angin luar yang masuk ke dalam pesawat itu. Kalau di film yang bikin kayak angin tornado di dalam pesawat itu memporak-porandakan, seperti itu, sangat bahaya. Di kereta api masinisnya harusnya berhenti karena ditahan semua di dalam gerbong-gerbong penumpangnya sedang dirampok. Bahasa saya pencurian dengan kekerasan, kalau bahasa awamnya itu kan rampok gitu kan. Nah, kan repot itu. Bisa jadi harusnya berhenti malah tidak berhenti, kecelakaan, tabrakan dengan yang dari lawan arah, ya kan. Nah, travel kan sama juga, bis juga, kemudian truk, trailer, supirnya diancam, kemudian yang sana menurunkan barang-barang yang sedang dimuati, yang sedang dimuat di truk, yang sedang dibawa, diturunkan, dilempar di kendaraan belakangnya. Ya kayak bajing loncat itulah, kayak bajing loncat itu. Jadi kalau kembali lagi juga menyinggung tentang rekan-rekan driver, jadi silahkan video ini juga di-share ke grup driver Indonesia, grup driver Nusantara, agar semua teman-teman itu juga tahu pasalnya, ancamannya, yaitu pasal 479 KUHP baru, ayat 2 huruf A, di dalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan, itemnya itu. Sehingga kalau rekan-rekan driver, supir bis, supir truk, supir trailer menghadapi pencurian-pencurian yang seperti ini, sudah tahu pasalnya. Namun demikian memang diperlukan juga segera kecepatan laporan. Maka saya juga akan menyarankan kembali, silakan aparat penegak hukum, bila perlu di daerah-daerah lawan, mohon izin para bapak aparat penegak hukum ditempel lah gitu. Nomor HP misalnya, nomor telepon kantor, nomor telepon kantor pemalakan, pencurian dengan kekerasan, pencurian, hubungi nomor sekian, yang selalu dikontrol. Jangan sampai juga sudah dipasang nggak dikontrol, nanti dirubah kan, nomornya si grup bajing loncat ini kan yang dipasang nanti kan, itu repot, harus sering dikontrol. Ya mungkin itu salah satu alternatif ya kalau bisa jadi cepat. Walaupun saya yakin banyak juga pelaku-pelaku yang sudah saya salut juga, banyak juga pelaku-pelaku yang sudah ditangkap oleh aparat penegak hukum, khususnya adalah bajing loncat yang melakukan pencurian dengan kekerasan di jalan umum ataupun di dalam kendaraan yang sedang berjalan gitu. Saya pikir cukup jelas ini ya. Kemudian bagaimana kalau kendaraan pribadi tapi dirental, itu ada supir? Itu tidak termasuk. Itu tidak termasuk kalau kendaraan yang dirental itu, yang misalnya Avanza plat hitam, mobil pribadi dirental bawa, itu nggak masuk. Itu tidak masuk dalam kendaraan angkutan umum. Kendaraan angkutan umum ya kendaraan yang dimaksud pada undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, ya plat kuning gitu kan, ya angkutan kota itu umum gitu kan, bis itu yang antar kota, antar provinsi itu yang untuk umum gitu. Kalau yang mobil-mobil pribadi, bahasa saya plat hitam itu, plat hitam sama plat putih ya sekarang ya, itu tidak termasuk kendaraan angkutan umum. Ancaman hukumannya sekali lagi saya sampaikan cukup tinggi ya, cukup tinggi untuk pencurian dengan kekerasan di dalam kendaraan angkutan umum. Saya pikir cukup jelas ini untuk pasal 479 ayat 2 huruf A tentang
di dalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan. Untuk lebih jelasnya akan saya bacakan sekali lagi bunyi pasalnya. Pasal 479 ayat 2. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Perbuatan pada ayat 1 adalah setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dicuri pada titik 2 huruf A pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau ini yang kita bahas di video ini, di dalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan. Itu yang bisa saya sampaikan pembahasan pada video ke-279. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata dan kalimat yang salah saya sampaikan, mohon maaf dan mohon dimaklumi. Berikan kritik dan saran yang membangun kepada saya melalui kolom komentar pada video. Terima kasih bagi yang sudah menonton video SHMH, bagi yang sudah subscribe, bagi yang belum saya mohon untuk subscribe. Dan silakan tonton terus dari awal sampai akhir agar paham dan tidak gagal paham seluruh video SHMH. Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.